Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Teman-teman, sebenarnya sudah lama saya mempunyai rencana untuk membuat konten yang berisi edukasi, namun baru saat ini saya bisa mewujudkannya. Oke, teman-teman, saat ini saya fokus pada cara mengerjakan soal TOEFL dengan simple tips but outstanding results. Jadi konten ini sangat bermanfaat bagi teman-teman yang mau lulus kuliah, mencari beasiswa, cari kerja, dan yang berhubungan dengan dunia akademik. Saya akan membagikan tipsnya mulai dari basic sampai kompleks ya teman-teman. Jadi silakan ikuti setiap materinya, mulai dari lesson 1, 2, dan seterusnya. Untuk latihan soal, kalian bisa klik link yang ada di deskripsi. Oke, oke. Jadi sebelum teman-teman mengerjakan soal, kalian harus memahami bagaimana soal TOEFL itu. Jadi soal TOEFL dalam structure and written expression itu adalah kalimat ya, berupa kalimat. Kalian bisa lihat di sini, kita baca dulu ya. Sentence with one clause. Jadi materi pertama ini adalah materi kita harus tahu bahwa soal TOEFL itu adalah berupa kalimat. Ya, some English sentences only have a subject and a verb. Jadi paling tidak ya kalimat itu ada subjek dan verbnya. Okay? So, finding the subject and verb in these sentences is very important. Okay, sangat penting. In some sentences, it is not difficult to find the subject and the verb. However, certain constructions such as appositives, object of prepositions, and participles can cause confusion. Ya, jadi maksudnya menemukan subjek dan verb itu terkadang sulit. Kenapa? Karena ada penghalang berupa appositif, object of preposition, atau participle yang bisa menyebabkan kalian salah dalam melihat subjek dan verbnya. Nah, because each construction looks like a subject or a verb, padahal bukan. Ya, begitu. Oke. Nah, sekarang kalian lihat ini. Ini dulu ya. Nah, saya sudah buatkan ini ya. Jadi, teman-teman, yang pertama, sebelum ibaratnya, sebelum kita itu menaklukkan sesuatu, kita tuh harus memahami medannya dulu. Jadi, sebelum mengerjakan soal, kita harus memahami eh, soalnya dulu. Seperti apa tipe soalnya, ya. Jadi, pasti berupa kalimat, ya. Dan di dalam kalimat itu pasti ada subjek dan verbnya. Oke. Nah, kalimat itu ada istilah namanya main clause dan subclause. Main clause adalah induk kalimat, sedangkan subclause adalah anak kalimat. Induk kalimat itu sangat penting, yang rumusnya berupa SV, subjek, verb, dan hukumnya wajib. Sedangkan subclause adalah anak kalimat dengan rumusnya CSV, conjunction atau konektor, subjek, verb, dan hukumnya sunnah. Oke, kata lainnya adalah kalau ada main clause, belum tentu ada subclause. Kalau ada subclause, sudah pasti ada main clause. Saya buatkan analogi yang lain ya. Di contohnya kayak apa? Bunga anggrek ya. Kalian tahu bunga anggrek itu anggap aja sebagai subclause. Dia pasti menempel pada pohon yang namanya main clause. Kayak benalu itu ya. Dia nggak bisa hidup tanpa menempel pada pada main clause. Maksudnya pada induknya atau pada pohon atau pada pohon yang lain ya. Begitu. Oke. Dan ada lagi tips yang saya beri ke teman-teman. Ini ya, cari verb. Jadi, cara mencari jawaban dalam TOEFL structure and written expression ya adalah cari verbnya. Oke, cari verbnya dulu. Ada 3 poin yang kalian harus pahami ya. Yang pertama, kalau ada verb yang kita cari selain verb, teman-teman. Selain verb, maksudnya apa? Selain verb itu bisa saja nanti subjeknya, ya, bisa saja objeknya, atau bisa saja komplemennya, ya, atau yang lainnya, ya, gitu. Yang penting bukan verb, karena kalau teman-teman mencari verb nanti ada double verb itu nggak boleh. Oke, yang kedua, kalau tidak ada verb, yang kita cari verb. Kenapa? Karena kalimat itu pasti ada verbnya. Kalau nggak ada verb, nggak jadi itu kalimat. Oke. Yang ketiga adalah
Kalau ada dua verb, ya, yang kita cari adalah conjunction atau konektor. Kenapa? Ini coba dilihat ya, teman-teman. Nah, di sini nih ada satu conjunction. Nanti verbnya pasti dua, yaitu verb yang di atas ini dan verb yang di bawah ini. Jadi, verb yang di atas itu verbnya main clause, verb yang di bawah adalah verbnya subclause, yaitu verb setelah conjunction itu adalah verbnya subclause. Jadi ya teman-teman, teman-teman ingat ya, yang kita cari adalah ini ya, untuk saat ini saja step pertama ya. Jadi saya nggak mewajibkan harus nggak, tapi untuk mempermudah kalian memahami, kalian kan cari verbnya. Nah, yang kalian cari adalah nah, yang kalian cari adalah verb satu atau verb 2 ya. Itu dulu. Nggak usah dipikir verb 3 atau verb ini nggak usah dulu ya. Walaupun itu juga nanti verb, tapi kadang nanti palsu atau adjektif. Nah, coba teman-teman lihat di sini. Saya buktikan bahwa yang kita cari itu adalah verb satu atau verb 2. Kenapa? Karena verb satu atau verb 2 itu yang membentuk kalimat. Atau kalian bisa lihat di sini. Contohnya simple. Simple present. She sings. Simple past. She sang. Simple future. She will. Simple past future atau past future. She would. Jadi sings verb satu, sang verb 2, will verb satu, would verb 2. Oke, kita lihat continuous. Present continuous is singing. Is dulu. Is itu verb satu. She was. Was itu verb 2. Dan seterusnya. Kita lihat yang perfect. She has verb satu. She had verb 2. Ya. Dan seterusnya teman-teman. Oke. Sekarang kita latihan cara mengerjakan soal ya. Coba kita gunakan cara ini tadi. Ini ya. Ini tadi. Oke. Coba. Cari verbnya dulu. Nomor satu. The art of storytelling almost as old as humanity. Ada nggak? Nggak ada verb kan? Kalau nggak ada verb yang kita cari verbnya. Ingat ya, verb saja. Jangan macam-macam. Itu ya. Nih, kita lihat di sini. Cari verb saja. Nah, kalau alpha salah. Kenapa? Karena dia mengandung conjunction. Yang kita cari verb saja kan? Oke, ini tanpa meaning loh ya. Nah, boleh pakai meaning, tapi yang pertama kalian kerjakan pakai structure dulu. Structure dulu. Itu ampuh banget. Ya. Yang kedua, ingat kita cari verb. Ini Bravo bisa. Karena dia mengandung verb. Cari juga bisa. Karena mengandung verb. Delta? Enggak. Kenapa? Dia enggak ada verbnya. Sementara yang kita cari adalah verbnya. Jadi jawabannya tinggal dua. Nah, yang mana? Oke, benar. Jawabannya adalah di Bravo. Ini dia jawabannya. Kenapa? Karena subjeknya sudah ada, yaitu di the art. Ini subjeknya. Oke, ini subjeknya. Nah, bukannya of storytelling, iya. Ini nanti kita akan bahas ya. Jadi subjeknya memang panjang. Tapi subjek yang jadi acuan kita adalah yang paling depan sebelum of. Ya. Nah, untuk jawaban si Charlie ini salah kenapa? Karena subjeknya ada dua. Kita lihat. Ada di it, ini. Dan verbnya ada di sini. Nah, walaupun dia punya verb, ya. Tapi subjeknya di sini ada. Jadi kita bisa menamai ini apa? Double subject. Seperti ini. Kalau yang ini, alpha, salahnya di mana? Salahnya adalah ada conjunction. Nanti jadi kurang verb. Kalau delta, di sini nggak ada verb. Jadi sama, kurang verb. Gitu. Ya. Oke, kita lanjutkan nomor 2. A few of the sounds produced by insects can be heard by humans. Oke, kita cari verbnya. Kita menemukan verbnya ada di sini. Can. Ini adalah verb satu. Bentuk verb 2-nya apa? Could. Oke. Nah, kita cari verb lagi. Nggak ada ya. Jadi kita bisa menyimpulkan. Kalian bisa menggunakan cara gini. Satu v nol c. Nah, bahasanya ini rumus kimianya. Bercanda maksudnya biar mempermudah kalian ya. Jadi satu v nol c. Kalau ada satu verb tanpa conjunction berarti tandanya lengkap. Kalau lengkap tadi ya, cari apa? Cari selain verb. Selain verb ya. Kalau ada verbnya langsung aja salah. Contoh yang mana? Ini. Ini pasti salah. Karena verbnya sudah ada. Jadi kita bisa membuat ini adalah salahnya karena double verb. Ya. Sedangkan alpha bisa. Charlie salah.
Salahnya di mana? Loh, katanya cari selain verb ini kan nggak ada verb. Ya, jadi di sini saya tambahi lagi ya. Nah, ini namanya selalu ada peningkatan ya. Oke, dari simple ke middle ke kompleks. Jadi, cari selain verb itu juga sama, cari selain conjunction. Jadi, kalau ada verb saja salah, seperti bravo. Kalau ada conjunction saja juga salah. Kenapa? Karena kita lihat apa? Kurang verb. Nah, oke, sekarang alfa atau delta? Jawabannya, oke, kalau kalian bingung, verb itu kan pasti punya subjek ya. Subjek dan verb itu seperti Romeo dan Juliet, ya, Adam dan Hawa. Jadi ada verb pasti ada subjek, kita cari subjeknya di sini. Dan subjek itu tidak boleh diawali preposition. Jadi jawaban yang delta ini pasti salah. Kenapa? Karena kalau delta kita masukkan sini ya, coba kita masukkan sini. With a view, berarti otomatis with a view ini akan jadi subjek. Padahal, padahal dia adalah PP, prepositional phrase. Jadi prepositional phrase itu tidak boleh menjadi subjek. Oke, saya kasih catatan ya di sini. Tidak boleh atau tidak bisa ya. Begitu. Nah, jawabannya tersisa apa? Tersisa alfa. Oke, so the true answer is only, benarnya, a view of the sounds. Tapi cukup a view saja ini sudah mewakili subjeknya. Ini dia. Oke, saya hapus ini. Gitu. Oke, lanjut ya. Nomor 3. Lagi cari verbnya, teman-teman. Verbnya mana? Verbnya, kalau kalian bingung dengan model kayak gini ya, boleh kalian cari conjunction dulu. Ya, verb conjunction kalian cari terus. Di sini ada verb. Ini dia. Kita tahu bahwa kulsi ini adalah verb. Kenapa? Karena dia punya subjek di sini dan punya conjunction di depan. Jadi ini ada CSV, conjunction subject verb. Jadi bisa disimpulkan bahwa ini adalah bentar, saya gambarnya dulu. Nah, ini teman-teman. Jadi ini dinamakan subclause. Oke, lebih tepatnya dia adalah adverb clause atau adverbial clause. Oke, kita nggak usah mikir jauh-jauh dulu ya. Kapan-kapan ini kita bahas lebih dalam. Jadi, kita ketemu dengan adanya satu verb dan satu conjunction. Satu verb, satu conjunction. Coba kita ke sini tadi. Nomor 5 kita lihat. Kalau ada satu verb dan satu conjunction, yang kita cari apa? Satu verb lagi kan? Jadi, cari satu verb lagi. Oke, cari yang ada verbnya saja. Kita nggak boleh macam-macam. Ini pasti salah. Bravo, karena nggak ada verb kan? Loh, ini kan verb to form. Bukan. To form itu adalah to infinitive. Jadi, to infinitive bukan verb. Ya. Ingat, yang kita anggap sebagai verb adalah verb satu atau verb 2 dulu. Ya. Oke, jadi ini juga dinamakan apa? Verb palsu gitu aja. Oke, hampir sama dengan gerund. Lalu sorry, tadi langsung B ya. Nah, sebenarnya bisa langsung sih. Lihat ini, delta juga bisa salah langsung karena kita nggak menemukan verb. Adanya apa? Adanya forming. Forming itu apa? Verbing. Loh, verbing kan bisa jadi verb. Iya, tapi dia bisa jadi nanti akan jadi adjektif. Jadi verbing itu ada dua. Dia jadi verb juga bisa, tapi ordinary, kata kerja utama. Tapi nanti aja nggak usah kita bahas dulu ya. Ini dalam continuous. Tapi kebanyakan verbing itu menipu. Kebanyakan adjektif. Jadi verbing itu bisa jadi ini, tapi jarang. Verb ordinary, jarang. Yang sering itu adalah adjektif, ya, atau gerund. Ini yang sering. Jadi anggap aja kalau ketemu verbing itu bukan verb dulu. Gitu ya teman-teman. Oke, lanjut. Tinggal A sama C. Kita lihat alfa, ini juga salah. Kenapa? Kita cari verb saja kan? Kita cari verb saja. Nah, dia salah karena dia mempunyai conjunction. Loh kok bisa? Iya, coba kita simpulkan. Ini berarti kalau jawabannya alfa, 2V, 2C. Benar nggak? Dua verb, dua conjunction. Jadi kurang verb. Seharusnya kalau dua verb, seharusnya ya ini saya buat contoh penjelasan di sini ya. Seharusnya kalau satu verb
0 conjunction ini. Atau 2 verb, 1 conjunction. 3 verb, 2 conjunction. 4 verb, 3 conjunction. Seterusnya. Gitu ya. Oke. Jadi fix jawabannya adalah C, Charlie. Yaitu apa? Yaitu ternyata kita cari verbnya. Dan verbnya punya subjek di depannya. Seperti ini. Ya. Nah, ini dinamakan apa? Dinamakan main clause. Nah, kan ada subclause-nya di depan di atas ini. Nah, ini main clause. Kita. Oke, lanjut nomor 4 ya. Ini ada 5 soal doang kok. Nomor 4. Duke Ellington wrote during his career. Nah, kita cari verbnya ada nggak? Ada, yaitu ini. Oke. Sekalian ya teman-teman, kalau melihat verb di sini, subjeknya udah ketemu di depan seperti ini. Oke, langsung kita simpulkan aja. Jadi, verbnya ada kan? Kalau sudah ada verb yang kita cari apa? Selain verb ini dulu aja. Jadi kalau ada verb saja pasti salah. Contoh, langsung kita eksekusi ya. Contohnya kayak gini. Charlie pasti salah. Delta pasti salah. Udah, sat aja. Tinggal 2A sama B. Tadi saya bilang di awal apa? Di awal selain verb. Kalau selain verb itu juga sama dengan selain conjunction. Jadi kalau ada conjunction saja juga pasti salah. Contohnya apa? Alpha. Udah ketemu jawabannya. Yaitu bravo. Bener nggak? Langsung kan? Nah, sat langsung ketemu jawaban. Ini dia jawabannya. Ternyata yang dicari apa? Objeknya. Nah, objeknya ini. Ini over ini bukan preposition ya, tapi sebagai adverb yaitu melebihi gitu maksudnya, lebih dari itu maksudnya ya, lebih dari 1000 lagu. Ini adalah objeknya. Seperti ini ya. Nah, oke. Selesai kan? Lanjut. Nomor 5. Terakhir ini. A tomato plant from 75 to 85 days to develop into a mature plant. Oke, kita lihat di sini. With a ripe fruit. Bla bla bla. Gak ada. Adanya verb palsu alias apa tuh infinitif di sini. Ini bukan verb ya. Oke, jadi bukan verb ini. Nah, berarti kita cari apa? Kita cari verbnya karena nggak ada verb sama sekali. Ya teman-teman. Nah, kita lihat di sini. Langsung aja. Bravo, salah. Charlie, salah. Delta, salah. Kenapa? Kita lihat. Yang menyebabkan bravo salah itu apa? Tuh, infinitif. Charlie apa? Conjunction. Delta, nggak punya verb. Dia menggunakan verbing. Ini gerund ya kalau seperti ini. Dia di belakang preposition. Seperti itu ya. Jadi jawabannya adalah alpha. Nih, verbnya di sini. Ini verbnya. Dengan subjek di depannya. Nah, gini kan? Oke, seperti itu teman-teman. Oke, jadi pelajaran untuk lesson pertama ini adalah soal yang sederhana dan teman-teman wajib bisa ini sebelum nanti mengerjakan soal-soal yang lebih susah lagi. Sampai di sini dulu materi pembelajaran lesson 1 ini dan jangan lupa untuk mengikuti terus materi-materi selanjutnya di lesson 2, lesson 3 dan seterusnya ya. Dan silakan kerjakan soal-soal yang ada di link yang sudah saya sediakan di deskripsi ini ya. Oke, that's all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.